Cerita rakyat Putri Ular. Pada zaman dahulu, di Simalungun, Sumatera Utara, berdirilah sebuah kerajaan mewah yang dipimpin oleh seorang raja yang baik hati dan bijaksana. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita. Kecantikannya pun populer hingga ke segala penjuru negeri. Sayangnya, ia memiliki sifat yang teramat buruk. Di belakangnya, orang-orang menyebutnya sebagai Putri Latah. Sebab, jika ada hal yang mengganggunya, ia dengan mudah mengumpat. Pada suatu pagi, ia meminta seorang dayang untuk membawakannya secangkir teh bunga. Karena lupa menambahkan gula, teh buatan dayang itu terasa kurang nikmat. Kemudian sang putri berkata, "Ish, bahkan air di sungai yang kotor lebih enak dari teh buatanmu. Kau tak perlu lagi membuatkanku secangkir teh." Tentu saja, perkataan tersebut membuat sang dayang menangis sepanjang malam. Pada seorang dayang yang tak begitu cantik, ia pernah berkata, "Lebih baik jadi orang buta daripada melihat wajahmu yang jelek itu." Mulutnya memang tak secantik wajahnya, perkataannya tak sehalus kulitnya. Ratu lalu berkata, "Wahai anakku yang cantik, ibu tadi mendengar kalau kau berkata kasar pada salah satu dayang. Kenapa kau berbuat seperti itu?" "Mengapa, Bu? Wajahnya memang tak cantik. Aku muak melihatnya," jawab sang putri. "Bagaimana jika kau benar-benar buta nanti? Tidakkah kau takut dengan perkataanmu?" Jawab sang ratu memberi peringatan. Putri tak peduli dengan ucapan ibunya. Dari hari ke hari, makin banyak dayang yang sakit hati dengan perkataan putri. Ucapan buruk dan kasarnya pun semakin sering ia lontarkan. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran muda dan tampan ke istana. Rupanya, ia mendengar tentang kecantikan sang putri. Tanpa tahu sifat asli perempuan itu, ia nekat melamarnya. Ia beserta beberapa pengawal istana menemui Baginda Raja. "Kedatangan hamba kemari adalah untuk melamar putri Baginda. Jika Baginda mengizinkan, saya akan menjadikan sang putri sebagai permaisuri," ucap pangeran muda itu. "Tentu saja, aku tak keberatan. Aku yakin putriku akan bersuka cita memiliki calon suami sepertimu. Aku akan segera memberitahunya," jawab sang raja antusias. Kemudian, sang raja memberitahu pada anaknya tentang lamaran sang pangeran. Mereka akan menikah bulan depan. Putri teramat bahagia mendengar lamaran itu. Apalagi calon suaminya berparas sangat tampan. Melihat anaknya begitu bahagia, ratu pun memperingatkan sesuatu. "Anakku, ibu bukan bermaksud merusak kebahagiaanmu. Ibu hanya ingin kamu mengubah sikapmu. Sebentar lagi kau memiliki suami. Apa jadinya jika ia tahu bila selama ini kamu kerap berucap kasar?" Sang putri terdiam. "Tolonglah nak, jaga ucapanmu. Berhentilah menyakiti perasaan orang lain dengan kata-kata tak elok," pinta sang ibu. Ibu, aku rasa pangeran akan mengerti segala sifat burukku," jawab sang putri enggan mengubah sikapnya. Karena pernikahan akan diselenggarakan sebentar lagi,
Putri menjadi makin rajin merawat tubuhnya. Setiap hari, ia rajin mandi di danau kecil belakang istana. Ia juga mencampur air mandinya dengan bermacam-macam bunga yang harum. Agar semakin halus, setiap hari ia menggosok kulitnya. Ia tak ingin ada noda sedikit pun di tubuhnya. Tak jarang, ia meminta Dayang untuk menggosok punggungnya agar tampak bersih. Pada suatu hari yang lumayan cerah, seperti biasa, sang putri mandi di danau. Ia dengan semangat menggosok-gosok tubuhnya. 2 hari lagi, upacara pernikahannya akan diselenggarakan dengan sangat mewah. Tiba-tiba saja, ada seekor burung melintas di atas kepalanya. Karena terkejut, ia langsung melihat ke arah burung. Secepat kilat menyambar, burung itu menyambar wajah sang putri dan mematuk hidungnya. Hidung sang putri terluka cukup parah. Darah berceceran di mana-mana. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Aduh, hidungku. Bagaimana ini? Dasar burung sialan, teriaknya. Ia lalu berlari ke istana dan menemui ibunya. Bagaimana ini, Bu? Hidungku pasti cacat. Padahal pernikahanku tinggal sebentar lagi. Bagaimana kalau aku terlihat jelek? Semua ini gara-gara burung nakal itu, ucapnya terseduh-seduh. Tenanglah anakku, meski hidungmu terluka, wajahmu tetap nampak cantik. Kau tak perlu cemas, ucap sang ratu sambil memeluk anaknya. Mana mau, pangeran itu menikahi wanita dengan hidung yang cacat, Bu. Ia pasti akan membatalkan pernikahannya, ucapnya sedih. Jangan khawatir putriku, luka kecil ini tak akan menjadi masalah besar. Nanti ibu akan meminta tabib istana untuk mengobati lukamu. Tapi aku sangat malu, Bu. Luka ini pasti akan membekas dan berwarna hitam. Wajahku tak cantik lagi. Lalu pangeran tak lagi mencintaiku, ucapnya sambil menangis. Ibunya tak sanggup lagi berkata-kata. Ia hanya terdiam sambil mengelus-elus rambut anaknya. Setelah itu, tiba-tiba sang putri berkata, mungkin lebih enak jadi ular. Kulitnya tebal dan bersisik. Luka sedikit pasti tak akan terlihat. Sebelum ratu sempat menjawab, tiba-tiba langit menjadi gelap dan petir menyambar. Ratu dan putri pun terkejut dan ketakutan. Tiba-tiba sang putri berubah wujud. Ratu langsung panik. Astaga, apa yang terjadi padamu anakku? Sang putri telah merubah wujud menjadi seekor ular besar dengan kulit hitam kehijauan. Kulitnya sangatlah kasar dan bersisik, seperti yang diharapkan sang putri. Ular itu terus-terusan meneteskan air mata. Sang ratu tak percaya melihat kenyataan ini. Apakah kau benar anakku? Tuhan, benarkah ini anakku? Ucap sang ratu sambil menangis melihat ular itu. Anakku, bukankah ibu sudah berulang kali peringatkan kamu untuk menjaga ucapan? Perkataan adalah doa, nak. Sekarang lihatlah, Tuhan telah mengabulkan ucapanmu. Ular itu tak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepalanya sambil mendesis. Air mata juga tak ada hentinya mengalir dari matanya. Raja dan ratu pun meminta orang pintar untuk mengembalikan wujud asli putri mereka. Namun, tak ada satupun orang yang bisa melakukannya. Putri ular lalu tinggal di sebuah gua di belakang istana. Ia tak ingin menampakkan dirinya karena sangat malu.
Dalam hati ia berkata, "Maafkan aku, ayah dan ibu. Seandainya aku bisa memutar waktu," ucapnya bersedih. Nah, itulah kisah Putri Ular. Salah satu pesan utamanya, jaga ucapanmu. Bila tidak bisa berkomentar baik, lebih baik diam saja. Sebab ucapanmu bisa saja menyakiti hati orang lain. Pesan berikutnya, jangan lupa bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepadamu. Jangan seperti sang putri yang tak bersyukur dan asal bilang ingin jadi ular hanya karena hidungnya dipatuk burung.